Coba deh bayangin, pagi-pagi Anda bangun, jaminan kesehatan gratis yang selama ini jadi andalan, tiba-tiba nggak aktif. Bukan karena salah Anda loh, tapi karena ada perubahan kebijakan yang super mendadak. Nah, ini adalah kenyataan pahit yang hampir aja dirasain sama 11 juta orang di Indonesia. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Jadi, ini nih pertanyaan besarnya. Gimana ceritanya kok bisa dalam hitungan minggu aja jutaan orang yang paling rentan di negara kita ini tiba-tiba ada di ujung tanduk, hampir kehilangan akses ke layanan kesehatan gratis. Ini tuh cerita soal data, birokrasi, dan ya dampaknya ke kehidupan nyata banyak orang. Oke, kita mundur sedikit ya buat cari tahu akarnya dari mana. Ternyata semua kekacauan ini sumbernya cuma satu, sebuah peraturan pemerintah yang baru. Ironis banget ya, dokumen yang niatnya buat memperbaiki sistem, malah jadi pemicu krisis nasional. Sebelum kita lanjut, biar kita semua sepaham, ada istilah kunci nih yang perlu kita ngertiin. PBIJK. Gampangnya gini, PBIJK itu program asuransi kesehatan dari pemerintah. Iurannya itu negara yang bayarin, biar warga yang paling butuh bisa berobat tanpa biaya. Ini tuh jaring pengaman yang krusial banget. Nah, ceritanya dimulai dari sini. Tanggal 19 Januari 2026, Kementerian Sosial ngeluarin peraturan menteri yang baru. Sebenarnya niatnya bagus, mau update data biar bantuan lebih tepat sasaran. Tapi tanpa disadari, keputusan ini justru memicu efek domino yang, dampaknya gede banget. Dan jantung dari pembaruan data ini namanya DTSN. Anggap aja DTSN ini kayak buku induk data kemiskinan di Indonesia. Pemerintah pakai data ini buat nentuin siapa aja yang layak dapat bantuan. Tujuannya sih mulia ya, biar bantuan gak salah sasaran. Cuma ya gitu, ngelola data segede dan sedinamis ini di negara kita yang kepulauan, itu tantangannya luar biasa. Nah, dari sini ceritanya jadi serius banget. Niat baik buat memperbarui data pakai DTSN ini, ternyata dampaknya langsung kena ke jutaan orang. Bukan lagi ribuan atau ratusan ribu loh, ini kita ngomongin jutaan. 11 juta. Coba kita renungin dulu angkanya. 11 juta. Itu lebih banyak dari populasi Singapura sama Selandia Baru digabungin loh. 11 juta jiwa, individu, keluarga, orang tua, yang hidupnya bergantung sama bantuan ini. Nah, yang penting dicatat nih, ini bukan soal potong anggaran ya. Jumlah total penerima bantuannya tetap sama. Jadi yang terjadi itu, pemerintah menonaktifkan 11 juta nama lama, terus diganti sama 11 juta nama baru yang dianggap lebih layak menurut data terkini. Ini tuh kayak perombakan data super besar-besaran, yang nunjukin dilema klasik gimana caranya menyeimbangkan akurasi data sama stabilitas sosial bagi mereka yang paling rentan. Dan yang bikin semua ini makin kaget tuh kecepatannya. Coba lihat deh lini masa ini. Dari peraturan keluar sampai penonaktifan dimulai, itu cuma butuh waktu kurang dari 2 minggu. Terus, seminggu kemudian, DPR langsung turun tangan. Semuanya kejadiannya cepet banget, kayak kedipan mata. Oke, sekarang kita masuk ke momen di mana kebijakan ini bukan lagi cuma tulisan di atas kertas, tapi udah jadi kenyataan di lapangan. Tanggal 1 Februari, aturan ini mulai jalan, dan buat banyak orang, dampaknya pahit banget. Pas banget hari Minggu 1 Februari, sistem mulai mematikan status PBIJK jutaan orang. Tiba-tiba aja, warga yang lagi rutin cuci darah, kemoterapi, atau butuh perawatan kritis lainnya, pas ngecek jaminan mereka udah nggak berlaku. Tepat di saat mereka paling butuh. Pemerintah sadar ini bisa jadi kacau balau, jadi mereka cepat-cepat ngeluarin pernyataan. Mereka negasin kalau rumah sakit nggak boleh nolak pasien, apapun status BPJS-nya. Ini semacam usaha buat ngeredam kepanikan sih. Tapi ya, buat banyak orang, kebingungan dan rasa takutnya udah terlanjur nyebar kemana-mana. Nggak lama, laporan soal warga yang ditolak rumah sakit mulai rame di media. Krisisnya makin memuncak. Dan akhirnya, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR mutusin buat ambil tindakan tegas. Mereka manggil semua pihak yang terkait buat rapat darurat. Dan ini bukan rapat kaleng-kaleng ya. Coba lihat siapa aja yang datang. Ada Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Dirut BPJS Kesehatan, sampai Menteri Keuangan dan pimpinan DPR. Semua petinggi kumpul di satu ruangan. Ini nunjukin betapa gentingnya situasinya. Bisa dibilang, seluruh negeri nahan napas, nunggu apa solusinya. Setelah rapat yang pasti tegang banget itu, akhirnya ada keputusan. Sebuah solusi sementara buat kasih ruang nafas dan mencegah krisis ini jadi lebih besar lagi. Dan inilah hasilnya, DPR dan pemerintah sepakat penonaktifan PBIJK ini ditunda selama 3 bulan. Anggap aja ini kayak tombol kali paus darurat. Tujuannya buat ngasih waktu semua pihak buat evaluasi lagi prosesnya dan mastiin transisinya nanti bisa lebih mulus.
Dan yang paling penting nih, selama 3 bulan penundaan ini, pemerintah jamin semua layanan kesehatan buat 11 juta orang yang terdampak itu tetap dibayar. Jadi jaring pengamannya dipasang lagi. Tapi 3 bulan ini bukan cuma buat jeda ya, ini waktu yang sangat krusial buat pemerintah untuk verifikasi ulang datanya dengan super hati-hati, perbaiki cara komunikasinya dan bikin proses transisi yang lebih manusiawi, biar kekacauan kayak gini nggak keulang lagi. Oke, penundaan ini jelas langkah yang sangat penting. Bisa dibilang ini kemenangan akal sehat. Tapi, kita harus ingat, ini cuma solusi sementara. Pertanyaan besarnya masih ada di depan mata. Setelah 3 bulan ini lewat, apa solusi permanennya? Gimana caranya pemerintah bisa merapikan data tanpa mengorbankan akses kesehatan warga mereka yang paling rentan? Nah, itulah teka-teki PBJK yang sesungguhnya, yang jawabannya harus segera ditemukan.